Kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selamat siang, Pak Selamat Gubernur. siang, Kompas TV. Suara saya kedengaran? Terdengar Pak, visual dan audio terdengar dengan jelas. Ini yang menjadi sorotan setelah sebagian besar warga selamat kini tinggal di pengungsian. Bagaimana rencana untuk permukiman mereka? Ya, yang pertama, kebetulan sekarang hari Jumat, sebentar lagi azan Jumat, jadi banyak masjid-masjid, musola juga yang hancur, tapi ibadah tetap dilaksanakan. Sehingga di RT 1, RW 4, Desa Gasol, Cugenang ini, di belakang saya, sedang persiapan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, sebagian besar dari 50 ribuan pengungsi ini memang terbagi-bagi. Tidak semua yang mengungsi ini rumahnya rusak sebenarnya, tapi karena ada kecemasan, gempa susulan yang sudah lebih dari 160 kali, bahkan tadi malam skala 4 Richter pun terjadi, sehingga pengungsi masih terbagi dari mereka yang memang tempat tinggalnya rusak ataupun mereka yang mengalami kecemasan. Nah, jadi tanggap darurat ini masih terus kita fokus pada pencarian, ada 30-an yang dilaporkan warga Cianjur yang belum ditemukan, masih dicari bersama Basarnas. Tapi arahan Pak Presiden sambil kita melakukan tindakan evakuasi, pencatatan rekap dari rumah-rumah yang berat rusaknya atau sedang atau ringan, bahkan pendataan di zona-zona yang berbahaya itu sedang kami lakukan. Karena kita akan melakukan multitasking, jadi sambil pertolongan pada kemanusiaan, persiapan rekonstruksi juga kita lakukan. Pendanaan mayoritas dari APBN melalui PUPR dan BNPB, tapi sebagian juga akan dibantu dari kami, walaupun kami banyak keterbatasan. Intinya uang rakyat kembali ke rakyat, sumbernya dari mana kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mudah-mudahan secepatnya setelah BMKG menyatakan tidak ada lagi gempa susulan, proses-proses rekonstruksi akan kita mulai. Per hari ini kita fokus pada survei dan pendataan. Dilakukan secara paralel untuk evakuasi korban dan juga pendataan. Nah, ini untuk relokasi bangunan permukiman rencananya akan kemana nih Pak? Karena tidak sedikit juga warga yang rumahnya hancur, rusak berat begitu rata dengan tanah. Ya tadi tetap dibangun di tempat masing-masing dengan dana 50 juta, 25 dan 10. Itu jika di lokasi di akses masih aman ya, atau zona hijau lah. Tapi kalau zona merah secara geografis kita sedang mendata aset-aset pemerintah, baik aset Pemkab Cianjur, aset kami Pemprov Jawa Barat maupun aset BUMN, PUTPN ataupun Perhutani. Dalam hari-hari ini kita akan rapatkan ketersediaan lahan, tapi harus syaratnya berada di zona hijau atau zona aman. Tapi proses itu butuh waktu karena pendataan pun tidak mudah ya, karena posisi per hari ini gempa susulan masih ada, pertolongan kedaruratan juga masih ada. Tapi secara umum sudah lebih disiplin, sudah lebih terkendali. Mungkin dalam hitungan bulan Desember ada pergerakan terkait pembangunan rumah. Oh, bulan Desember ini diharapkan ada juga kejelasan terkait pembangunan rumah-rumah warga. Nah, selanjutnya Pak, rencana bila ini direlokasi, bagaimana dengan kehidupan masyarakat di sana? Apakah kontur kulturnya untuk penghidupan warga akan tetap sama? Ya, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya, karena situasinya dinamis. Apakah dengan relokasi artinya mereka juga akan hidup bekerjanya pindah di sana, atau sawahnya tetap di lokasi yang dulu, tapi rumahnya tidak di lokasi yang sama, itu juga sedang kita hitung. Karena kan mereka sudah berpuluh tahun berada di lokasi tersebut, beranak keturunan hidup di sana. Jadi butuh komunikasi sosial yang cukup intens untuk memahami rasa tenang, aman. Tapi apapun itu keselamatan nyawa adalah lebih yang utama, sehingga kita akan proses sosialisasi ini butuh penting sebelum proses konstruksi dimulai. Tetap keselamatan masyarakat ini menjadi yang utama. Tapi Pak, dalam catatan kami ini bukan kali pertama kejadian longsor terjadi di Jawa Barat. Apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan longsor? Ya, jadi harap diketahui ya oleh media bahwa peta zona rawan sudah ada,
tapi tidak semua masyarakat itu saat dibujuk untuk pindah itu bersedia. Kadang-kadang terjadi bersikeras untuk tidak mau, kadang-kadang baru setelah bencana mereka mau. Jadi menjawab pertanyaan itu sungguh tidak mudah, intinya begitu. Tapi kita terus untuk mengedukasi agar kita bisa hidup dalam suasana yang lebih aman. Pendekatan seperti Apalagi apa Pak yang bencana dilakukan Cianjur untuk itu, masyarakat? gempa Cianjur ini tercatat adalah periodik 20 tahun sekali. Jadi sebelum 2022 terjadi bencana yang sama di tahun 2000, kemudian di tahun 1982. Nah, salah satu pendekatan yang sudah kita lakukan, kita memiliki dokumen namanya Jabar Resilient Province atau Provinsi Tangguh Bencana, di mana proses ini selain edukasi, kita sudah melakukan juga kurikulum kegempa bumian, kebencanaan di sekolah-sekolah. Kita sudah punya peningkatan anggaran dari pemerintah untuk mitigasi bencana juga sudah dilakukan. Perekrutan relawan-relawan kebencanaan juga sudah dilakukan. Nah, proses-proses itu akan menyertai proses edukasi terkait relokasi-relokasi yang kita dahulukan kepada mereka yang mudah dan bisa memahami tentang pentingnya bermukim di zona hijau yang aman dan jauh dari kebencanaan. Jadi memang edukasi, sosialisasi terus dilakukan, diupayakan untuk bisa dikomunikasikan dengan baik, untuk bisa warga memahami bagaimana wilayah mereka tinggal. Apakah juga longsor dan gempa ini menjadi sorotan untuk Pemprov terkait dengan praktik konstruksi bangunan untuk bisa seandainya dibangun kembali ini memperhatikan bangunan yang tahan gempa? Ya, saya kira pelajarannya di zona-zona yang rawan gempa, bangunan yang masih berdiri, kita sedang kaji untuk melakukan penguatan konstruksi. Kepada yang harus dibangun ulang, tentunya kita bersama PUPR juga punya standar. Ambil contoh di Pandeglang, di tempat baru pernah dibangun rumah-rumah tahan gempa, selesai. Kemudian terjadi gempa lagi sekian waktu. Dan hasilnya rumah yang dibangun dengan tahan gempa ternyata bertahan lebih baik. Artinya kita punya track record bagaimana membangun baru dengan tahan gempa dan dihantam gempa lagi ternyata bisa bertahan dengan baik. Nah, ini praktek baik ini insya Allah akan kita copy di Cianjur. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami. Tapi benak masyarakat hari ini bukan soal rumah, masih fokus pada penyelamatan diri. Karena bencana susulan sampai tadi malam masih berlangsung, sehingga proses komunikasi ini akan kami lakukan pasca gempa berhenti, masyarakat lebih tenang menerima informasi, menerima edukasi. Sekarang fokus pada urusan logistik, urusan tenda, urusan makanan, dan keselamatan sampai dinyatakan oleh BMKG bahwa gempa sudah selesai. Baik, hingga saat ini masih fokus terhadap evakuasi korban terdampak gempa dan juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan bisa disalurkan dengan baik. Terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Selamat bertugas kembali, Pak.